Nih guys, buku yang menurutku sangat unik, judulnya Ikigai, yaitu rahasia hidup bahagia dan panjang umur orang Jepang. Kurang lebih 200 halaman, ini memiliki 9 bab yang menurutku untuk dipelajari oke. Nah, di sini dibahas banyak tentang Centurion. Aku baru tahu bahasa Centurion tuh di sini tuh. Jadi bagaimana orang bisa hidup panjang lebih dari 100 tahun. Ini bukunya, rahasianya semua ada di sini. Kayak gimana bukunya? Kita bahas di video kali ini. Nah, sebelum aku mulai, teman-teman jangan lupa dulu subscribe nih, tombol centang. Jangan lupa lonceng, biar nanti langsung ada info dari aku. Menurutku kebanyakan dari yang baca buku Ikigai itu selalu fokus dengan 4 lingkaran yang mencari Ikigainya atau orang ini sebenarnya kenapa hidup ada di dunia ini, yaitu. Selama aku baca buku ini, dia itu ngebahas tentang dietnya gimana, orang hidup lama tuh seperti apa, dietnya seperti apa, cara pikirnya apa, olahraganya apa, ada tai chi lah, ada qigong lah, ada dan lain-lain. Habis itu ada juga dibahas stress management, juga dibahas lakukanlah gerakan-gerakan setiap 50 menit atau berapa menit gitu. Habis itu berpuasalah seminggu 2 kali tuh kayak Islam kan, bagus nih di sini. Padahal dia nggak bahas agama sama sekali, tapi menurutku pas aku baca disarankan untuk puasa seminggu 2 kali, itu kayak puasa Senin Kamisnya Muslim. Yang biasanya fokusnya nih teman-teman ke Ikigai yang bunderan nih, 4 bunderan. Apa yang kamu cari, kamu dibayar untuk apa keahlian kamu, dan apa yang dunia butuhkan. Itu menurutku salah satu formula untuk hidup panjang. Karena kalau kita nggak tahu Ikigai kita apa, atau memenuhi dari 4 lingkaran itu, menurutku pribadi nggak ada fungsinya atau nggak ada gunanya kita hidup di dunia ini. Ikigaimu apa? Itu konsep utamanya. Tapi menurutku pribadi itu cuma satu sisi untuk mengetahui Ikigai. Di buku ini tuh nggak ngebahas 4 hal itu sebenarnya. Malah menurutku di buku ini ngebahas gimana caranya kita long last dari diet tadi yang aku sebutkan. Bagaimana nge-manage stres kita dan seterusnya. Yang paling aku suka dari buku ini dari 9 bab, yang paling aku suka dari buku ini adalah flow yang ada di bab 4. Ini aku suka banget karena menurutku kayak untuk mengetahui flow dan untuk memahami flow kita seperti apa tuh, pada saat kita menemukan flow kita tuh kayak jalan. Nah, di buku ini dikatakan bahwa untuk mencapai flow kita itu ada 7 jenis pertanyaan yang harus ditanyakan ke diri sendiri. Apa aja itu? Nomor 1 adalah mengetahui apa yang harus dilakukan. Kebanyakan dari kita pada saat kita melakukan sesuatu yang baru khususnya, kita tuh nggak tahu harus ngapain sehingga kita stuck. Bahkan kadang-kadang kalau teman-teman search sesuatu di Google dan kata kuncinya nggak teman-teman utak-atik, itu bisa menghasilkan jawaban yang berbeda. Kebayang nggak maksudku ya? Jadi pada saat teman-teman mengetahui apa yang harus diketahui untuk melakukan apapun itu, teman-teman bisa mendapatkan flow yang sangat baik untuk menyelesaikan apapun masalah tersebut. Kebayang nggak? Itu sulit banget tuh kayaknya tuh. Yang kedua adalah mengetahui bagaimana melakukannya. Contoh, setelah kita tahu apa yang harus diketahui, bagaimana kita melakukannya. Ini salah satu juga yang paling penting. Ini contoh paling gampang. Pada saat aku ke Filipina, aku mau buka cabangku di Filipina untuk impor TiroRG. Aku udah tahu apa yang harus aku ketahui. Kedua, bagaimana aku menyelesaikan masalah, bagaimana aku membuka cabang itu di Filipina. Karena di sana kan strukturnya berbeda, struktur PT aja berbeda, struktur payment gateway berbeda, struktur bea cukai berbeda, dan kawan-kawan. Lalu aku tahu bagaimana aku menyelesaikan masalah tersebut, dapatkan flow tersebut. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah mengetahui seberapa baik kita melakukannya. Contoh paling gampang lagi adalah aku orang yang biasanya buka jalan. Aku sangat baik membuka jalan, atau aku sangat baik memulai sesuatu yang baru. Yang aku sangat buruk adalah memaintain hal tersebut. Itu aku sangat buruk banget. Pada saat kita sudah mengetahui seberapa baik kita melakukan sesuatu, push deh, lakukan itu terus-menerus. Lupakan yang kamu tidak pintar melakukannya. Lupakan itu, lakukan apa yang terbaik yang kamu bisa lakukan. Itu salah satu kunci menemukan flow. Kayak contoh di kantorku, pasti yang selalu buka bisnis baru tuh aku. Selalu. Tapi kalau ngomongin maintain, aku ditempel sama di kantorku Sela, yang dia ngurus semua operasional. Dia tipikalnya maintain terus-menerus. Jadi aku buka jalan, Sela timnya maintain di belakang. Kurang lebih seperti itu. 4, buku ini mengatakan mengetahui kemana kamu harus pergi. Ini menurutku aku paling gampang ambil contohnya visi gitu. Visimu kemana nih, baru kamu bisa ngeflow dengan baik. Kalau di contoh paling gampang yang selalu aku gunakan tuh biasanya Elon Musk. Elon Musk itu mau ke Mars. Itu kalau bukan Elon Musk yang ngomong, lu gila lu mau ke Mars. Tapi karena Elon Musk sudah tahu mau kemana, apapun yang terjadi di dalam hidup Elon Musk,
pasti flow dia itu ngebawa diri dia ke Mars. Mau engineer-nya keluar kek, ya kan? Mau ada masalah dengan regulator kek, mau ada masalah dengan orang lain, apapun jalannya, karena visinya udah jelas, jalannya udah tahu mau kemana, flow-nya rapi. Contoh paling gampang Elon Musk. Yang kelima adalah memahami tantangan yang ada. Biasanya kalau contoh yang bisa digunakan seperti ini, seperti yang tadi aku sebutkan, Elon Musk mau engineer-nya keluar, Elon Musk mempelajari mungkin engineering untuk roket. Kalau teman-teman mau buka ekspor impor, ya teman-teman harus memahami nih ada masalah apa aja yang kira-kira akan kena. Contohnya diimportir, biasanya kita akan kena dengan perdagangan. Jadi harus memahami regulasi perdagangan seperti apa, regulasi Kementerian Perindustrian seperti apa, yang pasti regulasi bea cukai seperti apa. Pahami dulu akan ada tantangan apa aja. Contoh paling gampang nih yang aku bisa infoin di video ini. Pada saat teman-teman memulai bisnis, teman-teman pasti akan disikat orang. Itu udah hal mutlak, nggak mungkin nggak terjadi. Jadi pada saat disikat orang, teman-teman sudah tahu, ya ini gue disikat. Bahkan aku pribadi juga udah tahu, setiap 2 tahun sekali, pasti aku akan disikat sama orang secara besar. Entah itu dibohongin orang gede-gedean, ya kan. Di tahun 2017, aku salah pilih partner yang salah aku. Di tahun 2019, aku nggak pinter pajak, aku kena pajak. Aku waktu itu kena denda sampai 1,5 miliar untuk bayar pajak. Itu bukan disikat sih, lebih kepada cara pilihku yang tidak tepat. Tapi pasti dalam 2 tahun sekali ada yang terjadi. 2021, ya dan seterusnya lah. Jadi itu yang menurutku pahamin tantangan seperti itu. Nah, yang keenam, untuk teman-teman mendapatkan flow, teman-teman pahamin skill set yang dibutuhkan. Bisa ngikutin nggak sampai sini ya? Jadi kalau teman-teman mau ke Mars, Elon Musk mau ke Mars, pertanyaan nomor pertama itu adalah skill set apa yang gue butuhkan. Ini menurutku nih, Elon Musk akan berpikir, oh gue butuh rocket engineering, gue belajar rocket engineering. Bahkan di biografinya dikatakan dia cukup baca buku 2 hari tentang rocket engineering untuk memutuskan gue bisa pergi ke Mars. Ini kurang ajar nih yang nomor 6 ini nih. Jadi pahamin skill apa yang teman-teman butuhkan untuk mendapatkan flow yang teman-teman inginkan. Yang ketujuh adalah bebas dari gangguan, karena kebanyakan dari orang yang mau mulai sesuatu atau mendapatkan flow itu ada gangguan. Contoh paling gampang, aku pernah ketemu temanku yang dia cerita kalau sama aku, dia ceritanya adalah istri gue susah banget kalau gue keluar kota atau mulai sesuatu dan negatif banget. Itu menurutku pribadi kayak gangguan, karena kamu mau maju kamu di drag. Bisa kayak gitu di istri, bisa juga di keluarga, bisa juga dimanapun itulah. Itu yang menurutku gangguan yang benar-benar harus dihilangkan, karena perjalanan ke Marsnya Elon Musk itu panjang. Importir RG aja aku bangun itu butuh 5 tahun untuk sampai di tahap sini. Kalau banyak gangguan di dalam perjalananku, menurutku aku nggak ada di sini. Buku ini aku baca kurang lebih 1,5 jam lah, kurang lebih aku baca 1,5 jam sampai 2 jam. Pelajari speed reading, itu menurutku skill set yang sangat penting. Itu yang seperti tadi aku bilang, temukan ikigaimu dulu. Salah satu skill yang dibutuhkan untuk bisa cepat adalah speed reading. Itu flow yang menurutku keren banget dari buku ini, teman-teman wajib. Sisanya itu yang ngomongin diet, ngomongin interview bagaimana orang bisa hidup 100 tahun, ada yang modelnya nggak makan daging, ada di situ, ada yang modelnya makannya hanya kacang-kacangan, ada modelnya yang penting interaksinya banyak dengan orang sehingga aku bisa hidup lebih dari 100 tahun, ada yang beragam macam deh. Teman-teman baca buku ini untuk memahami itu, dan pasti temukan ikigainya. Ikigai aku di sini adalah membantu orang lain.